explaining what would happen. Bueno. Nice work. What? Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Jimmy yang sedang berbelanja makanan di minimarket. Tak lama Jimmy didatangi oleh seorang pelayan bernama Tasha. Tidak seperti pelayan pada umumnya, Tasha malah memberitahu Jimmy kalau di minimarket ini banyak makanan yang tidak sehat, jadi sebaiknya Jimmy harus lebih teliti. You know you're not gonna win. Setelah itu, Tasha pergi ke mesin kasir karena ada abah-abah yang hendak membayar. Namun ternyata si abah adalah seorang yang jelalatan. Bahkan dengan sengaja ia menyuruh Tasha mengambilkan makanan di atas supaya si abah bisa melihat anunya Tasha. Happy? I like those better, they're softer. Okay. Tak lama kemudian ada dua orang bersenjata masuk ke minimarket itu. Tampak Tasha yang begitu tenang, lalu inilah yang dia lakukan. Setelah menghabisi kedua orang tersebut, Tasha kabur entah kemana. Sementara Jimmy hanya bisa tiarap sambil shock karena tak percaya melihat aksi Tasha barusan. Dirasa kondisi sudah aman, Jimmy bergegas pergi ke parkiran lalu ia pun masuk ke dalam mobilnya. Di tengah perjalanan, Jimmy dibuat kaget sebab Tasha tiba-tiba muncul dari dalam bagasi mobilnya. Rupanya tadi Tasha kabur ke dalam bagasi mobil Jimmy. Kemudian Tasha meminta Jimmy agar terus menyetir sebab kelompok dari orang yang tadi Tasha habisi mulai mengejar. Mau tidak mau, Jimmy harus menambah kecepatan hingga terjadilah aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan. Setelah Tasha berhasil menghabisi orang yang mengejarnya, Jimmy langsung marah lalu bertanya siapa Tasha dan kenapa ia membawa Jimmy ke dalam masalah. Tasha menjawab kalau Jimmy harus membawanya dulu ke restoran depan dan ia akan menceritakan semuanya di sana. You know, in, out. I'm not breathing. Setibanya di restoran itu, Tasha meminta Jimmy agar tenang karena ia akan memesankan makanan dulu. Till you're sipping salt water. Ketika makanan sudah datang, barulah Tasha menjelaskan kalau orang-orang yang mengejarnya tadi merupakan kelompok mafia. Diberitahu kalau dulunya Tasha ini merupakan mantan tangan kanan bos mafia sekaligus kekasih dari anak si bos mafia tersebut. Namun karena Tasha sering di KDRT, ia pun memilih kabur sambil mencuri satu tas uang milik si bos mafia. Akibat dari hal itulah kini Tasha menjadi diburu oleh mereka. Alright, so it's the right thing to do. I'll just end the story. Mendengar penjelasan tersebut, Jimmy meminta Tasha agar tidak usah ikut lagi dengan mobilnya karena Jimmy tidak ingin terlibat dalam masalah Tasha. Namun Tasha menjawab kalau itu sudah terlambat sebab meskipun sekarang Jimmy pergi sendiri, ia pasti akan diburu oleh mereka sebab mereka sudah menganggap Jimmy rekannya Tasha. And I'm headed straight back. See, because I'm a witness. Because that's what he wanted me to do. Tasha lanjut bertanya memang kemanakah tujuan Jimmy sekarang. Jimmy menjawab kalau ia akan pergi ke pantai yang ada di ujung kota untuk menabur abu mendiang kakaknya. Mengetahui hal tersebut, Tasha menjelaskan kalau ia juga mempunyai tujuan yang sama, yaitu ke pantai yang ada di ujung kota.
Tasya memohon kepada Jimmy agar mau membawanya sampai ke sana dan nanti Tasya akan lanjut pergi menuju Inggris menggunakan perahu. Tasya berjanji akan melindungi Jimmy dan abu kakaknya karena para mafia tadi pasti akan terus mengejar mereka berdua. Dan terpaksa Jimmy setuju, lalu kemudian mereka pun pergi meneruskan perjalanannya. And calm down, it's very plausible. Adegan kembali ke minimarket sebelumnya dan di sini kita akan diperkenalkan dengan anak si bos mafia atau mantan pacar Tasya yang bernama Alec. Tampak Alec datang ke sana tidak sendiri melainkan ditemani oleh tangan kanan baru ayahnya. Tujuan Alec dan si tangan kanan tak lain untuk melihat kondisi beberapa anak buahnya yang berhasil Tasya habisi. Kemudian Alec dan si tangan kanan segera mengecek CCTV sebelum para polisi berdatangan. Dari rekaman CCTV itu mereka jadi tahu kalau Tasya masuk ke dalam bagasi mobil Jimmy lalu pergi ke arah barat. Alec menyangka kalau Jimmy merupakan pacar baru Tasya, jadi sekarang mereka akan memburu Tasya berikut dengan Jimmy. Setelah itu Alec dan si tangan kanan bergegas pergi untuk mengejar. Pack your lunchbox, kiddo. It's gonna be a walk in the park. Di sisi lain, terlihat Tasya dan Jimmy yang sudah dalam perjalanan menuju pantai ujung kota. Di sini Jimmy bertanya kenapa Tasya begitu hebat dalam menggunakan senjata dan apakah ia merupakan mantan pasukan khusus. Tasya menjawab bukan dan ia hanya belajar otodidak dari gurunya saja. The 5 dimensions. You're gonna spill it. Oops. Tasya lanjut menjelaskan kalau dari kecil ia sudah menjadi anak yatim piatu. Kemudian Tasya dibesarkan oleh master bela diri dari Asia dan sampai terpilih menjadi tangan kanan bos mafia yang sekarang ingin menangkapnya. I have dissociative identity disorder. And sometimes you're Tasha. Exactly. So what are you gonna do when you... Di waktu yang sama, tiba-tiba mobil Jimmy mogok, sehingga mereka memutuskan untuk mengeceknya dulu. Saat dicek, ternyata mobil Jimmy kehabisan air radiator, sedangkan posisi mereka sekarang berada di jalanan sepi pinggir hutan. Akhirnya, Tasya dan Jimmy memutuskan masuk ke dalam hutan untuk mencari air. Family law. I sit in a small office all day, combing through spreadsheets to... Sambil berjalan, giliran Tasya yang bertanya tentang apa latar belakang Jimmy. Jimmy menjawab kalau dirinya hanyalah seorang akuntan yang tidak ahli bela diri seperti Tasya. Nampak Tasya yang sangat menghargai profesi Jimmy, bahkan ia sangat mengidamkan hidup normal seperti Jimmy. I didn't kill my paperwork. Okay? I mean, like, you care about it enough to actually take it on the road with you? Tak lama mereka menemukan sungai dan segera mengambil airnya lalu bergegas kembali ke mobil. Karma killed that guy. Let's go. Setelah air radiatornya diisi, mobil kembali hidup hingga Tasya dan Jimmy segera meneruskan perjalanannya. Dalam perjalanannya kali ini, terlihat Tasya dan Jimmy yang menjadi semakin dekat, bahkan mereka tak sungkan untuk bercanda. Sayangnya, tak lama kemudian mobil Jimmy kembali mogok hingga Tasya dan Jimmy harus keluar mengeceknya lagi. Tasya yang memang pintar, ia pun sudah menduga jika yang bermasalah bukan air radiatornya, melainkan selang air yang mengalir ke arah radiator. Dengan penampilan yang aduhai, Tasya naik ke kap mobil lalu mengurut selang tersebut. Melihat hal itu, Jimmy hanya bisa kutap-ketap sambil membayangkan Tasya sedang mengurut anunya. Bueno. Nice work. What? Adegan berpindah kepada Alec dan tangan kanan ayahnya yang masih dalam perjalanan mengejar Tasya. Di sini mereka sedikit berdebat mempermasalahkan tentang nanti apabila mereka bisa menangkap Tasya. You know, I just don't get why we have to kill her. You just care for the wrong reasons. Alec rupanya ingin membawa Tasya secara hidup karena bagaimanapun ia masih mencintainya.
Sedangkan untuk si tangan kanan ayahnya, dia ingin langsung menghabisi Tasya karena itu yang menurutnya paling baik. Kemudian mereka berdua lanjut berdebat sepanjang perjalanan. Maybe as a leader, I don't want to waste my valuable time on things that I couldn't care less about. Whatever. Name, like you are Ellis and you are an island unto yourself kind of thing. Kembali kepada Tasya yang tiba-tiba kebelet lalu ia pun nekat BAB di semak-semak. Sementara untuk Jimmy, ia pun menunggu di pinggir mobil. Jimmy meminta Tasya agar cepat karena ia takut kalau para mafia yang mengejarnya akan segera datang. Tasya meminta Jimmy supaya tenang saja karena meskipun para mafia itu datang, ia akan langsung menghabisi mereka. Are you serious? Setelah selesai BAB, Tasya pun hendak kembali ke dalam mobil. Namun bersamaan dengan itu, tiba-tiba datang satu mobil anak buah Alec yang berjumlah 2 orang. Jimmy bersembunyi di dalam mobil sedangkan Tasya harus melawan mereka berdua. Di tengah perduelan, Jimmy berniat membantu Tasya dengan cara menembak orang-orang itu. Namun sayang, Jimmy tidak mengerti bagaimana caranya menggunakan pistol. Pada akhirnya, Tasya berhasil menghabisi mereka berdua dengan caranya sendiri. Ketika Tasya dan Jimmy akan pergi, datang lagi satu mobil hitam yang ternyata itu adalah Alec dan si tangan kanan ayahnya. Dan cepat Tasya langsung melakukan hal ini lalu kabur bersama Jimmy. Di tengah perjalanan, Jimmy yang melihat Tasya sedikit terluka, ia pun memberikan kotak P3K dari dashboard mobilnya. Sementara untuk Alec dan si tangan kanan, mereka langsung mengganti ban yang tadi ditusuk oleh Tasya. Di sini mereka kembali berdebat yang mana si tangan kanan menyalahkan Alec karena tidak langsung menembak Tasya. Alec sendiri tetap kekeh dengan pendiriannya, yaitu ingin membawa Tasya secara hidup. You need to prove something to yourself. Do the right thing, which is shoot her in the head. Have you seen what she's capable of? Just get a little blow-up doll or something. They're much easier to do. Okay, fix the tire. Kembali kepada Tasya dan Jimmy yang masih dalam perjalanan. Lalu Jimmy bercerita kalau sebelum dirinya menjadi akuntan, ia pernah bersekolah di penerbangan untuk menjadi pilot. Namun sayang, cita-citanya harus gagal karena mendiang orang tua Jimmy dulu tidak suka ia menjadi pilot. Mendengar hal tersebut, Tasya bertanya apakah Jimmy masih bisa menerbangkan pesawat dan Jimmy menjawab ya. Kemudian Jimmy bercerita tentang kesedihannya setelah ditinggal oleh orang tuanya dulu dan kini disusul dengan kepergian sang kakak. Sekarang Jimmy sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi dan hanya hidup sebatang kara. Tasya mencoba menenangkan perasaan Jimmy dengan mengatakan kalau ia juga sudah lama hidup sebatang kara seperti Jimmy. Kemudian Tasya mengajak Jimmy ke suatu tempat sebab ia tahu betul caranya untuk menenangkan pikiran. Ternyata tempat yang dimaksud adalah sebuah tebing yang tinggi. Hingga ketika mereka sampai di sana, Tasya meminta Jimmy untuk membuka baju. Jimmy sempat GR karena ia mengira Tasya akan mengajaknya anu-anuan. Tapi ternyata Tasya menyuruh Jimmy berteriak sekencang-kencangnya karena dengan cara itu biasanya pikiran akan menjadi lebih tenang. I'm not gonna rotate my tires every 6 months anymore. Get my pants off. This feels great. Anymore. And if anybody has, woo! Kemudian mereka berdua kembali meneruskan perjalanan menuju pantai yang ada di ujung kota. Di sini terlihat Jimmy yang mulai menyukai Tasya namun ia belum berani mengungkapkannya. Karena hari sudah mulai sore, Jimmy mengajak Tasya untuk menginap dulu di villa milik temannya yang berjarak tidak terlalu jauh.
Tasya menerima ajakan Jimmy, tapi tiba-tiba ada satu mobil anak buah Alec yang mengejar. Alhasil Tasya langsung bersiap untuk melawan mereka, dan ia pun meminta Jimmy untuk menyetir dan terus menyusuri jalan tersebut. Secara diam-diam, Tasya loncat dari mobil lalu ia mencuri kuda sekaligus panah milik warga lokal yang sedang latihan gladiator. Kemudian Tasya menunggangi kuda tersebut lalu balik mengejar para anak buah Alec yang mengira Tasya ada di dalam mobil Jimmy. Setelah menghabisi para anak buah Alec, Tasya mendatangi Jimmy yang menunggu di depan. Jimmy dibuat semakin kagum kepada Tasya setelah melihat Tasya yang begitu hebat dalam memanah. Tasya menjelaskan kalau gurunya dulu melatih semua jenis ilmu bela diri kepada dirinya termasuk memanah. Selanjutnya mereka meneruskan perjalanan untuk bermalam dulu di villa milik sahabat Jimmy. Tak lama setelah Tasya pergi, datanglah Alec dan si tangan kanan ayahnya. Di sini si tangan kanan dibuat semakin geram ketika melihat ulah Tasya yang semakin brutal. Akan tetapi Alec masih tetap saja melarang untuk menghabisi Tasya bagaimanapun kelakuannya. Alhasil si tangan kanan menjadi murka lalu terjadi adu cekcok kembali. Rite of passage for both of us. We're gonna finish this for good. Alec mempunyai rencana supaya mereka tidak perlu susah mengejar Tasya dan dialah yang akan mendatangi mereka. Lalu Alec mengajak si tangan kanan kembali ke markas dan biarkanlah urusan Tasya menjadi urusannya sendiri. Okay, well, it doesn't matter. It's up to that cat piss evergreen. Singkatnya, Jimmy dan Tasya sudah tiba di villa milik temannya Jimmy. Mereka pun masuk ke dalam dan rencananya mereka akan menginap satu malam di tempat tersebut. This will do for the night. Yeah, well, the truth is, we only got caught in the first place because of you. 2 jam kemudian, Jimmy mengajak Tasya mengobrol sambil bersantai. Di sini, Jimmy memberanikan diri untuk mengatakan kalau dirinya jatuh hati kepada Tasya. Jimmy berharap Tasya mau menerima cintanya dan mereka bisa memulai hidup baru di tempat aman. Mendengar hal tersebut, sayang Tasya tidak bisa menjawab sekarang karena ia butuh waktu untuk memikirkannya dulu. Going to my room. Yeah, walk away. Jimmy yang merasa kecewa, ia pun langsung pergi ke bar terdekat untuk menenangkan perasaannya. Setibanya di bar itu, Jimmy abok sepuasnya sambil melamun sendirian. Tak lama, Jimmy kembali ke villa dan ia dibuat terkejut saat melihat Tasya yang sudah menunggunya dengan gaya seperti itu. Kemudian Tasya mengatakan kalau ia sudah mempunyai jawaban atas perasaan Jimmy. Awalnya Jimmy sempat tidak mau mendengar dan ia yakin kalau Tasya pasti akan menolaknya. Namun ternyata Tasya mau menjadi pacar Jimmy hingga mereka pun langsung tempur di atas meja biliar. Adegan berpindah kepada Alec dan si tangan kanan yang dihubungi oleh ayahnya atau si bos mafia. Di sini si bos mafia bertanya apakah Alec sudah berhasil menangkap Tasya. Alec menjawab belum, namun besok ia pasti bisa menangkap Tasya dan akan langsung ia serahkan. Lalu si bos mafia berpesan supaya Alec tidak main perasaan lagi dengan Tasya karena dia merupakan wanita brutal. Jika sampai besok Alec tidak berhasil menangkapnya, maka ia akan mengutus 10 pembunuh bayaran untuk bisa menangkap Tasya. And your mother sends her love. Pagi harinya tampak Jimmy yang masih tidur pulas setelah semalaman enak. Tak lama Tasya membangunkan Jimmy sambil memberikannya secangkir teh. Tentu Jimmy sangat merasa senang karena mulai sekarang hidupnya tidak akan sendiri lagi. Oh no, that's 100% true. That's what guys think strength is. Di saat yang sama, tiba-tiba Jimmy mendengar suara mobilnya yang menyala.
Hingga ketika dicek, ternyata mobil Jimmy telah hilang dicuri orang. Sontak, Jimmy langsung panik mengingat di mobil itu ada abu mendiang kakaknya yang akan Jimmy taburkan di pantai. Lalu Jimmy dan Tasya melihat ada pesawat capung mendarat tak jauh dari villa itu. Tasya langsung memastikan apakah Jimmy benar bisa menerbangkan pesawat. Jimmy menjawab ya hingga Tasya mengajak Jimmy untuk mendatangi pesawat tersebut. Setibanya di landasan, Jimmy dan Tasya segera beraksi untuk mengambil alih pesawat itu lalu menerbangkannya. Tujuan mereka sekarang tak lain untuk mencari mobil Jimmy yang telah dicuri tadi. Welcome to Escape Airlines. I'm your pilot, Jimmy. We are doing this. Setelah cukup lama berkeliling dengan pesawat capung, pada akhirnya mereka menemukan mobil Jimmy yang berada di tempat penampungan mobil bekas. Jimmy segera mendaratkan pesawatnya, lalu secara diam-diam mereka berdua mendekati mobil itu. Ternyata yang mencuri mobil Jimmy adalah para anak buah Alex, dan Alex sengaja melakukan hal tersebut untuk memancing mereka ke tempatnya. Dengan cepat, Tasya melumpuhkan beberapa penjaga hingga ia pun dapat mengambil kembali mobil Jimmy. Namun ketika Tasya dan Jimmy hendak pergi dari sana, tiba-tiba saat tersadar, Jimmy dan Tasya sudah dalam kondisi terikat di markas Alex. Tak lama datanglah Alex, si tangan kanan dan 4 orang anak buahnya. Di sini Alex mengatakan kepada yang lain kalau rencananya telah berhasil. Rupanya Alex sudah mengetahui kalau di dalam mobil Jimmy ada abu mendiang kakaknya hingga Jimmy dan Tasya pasti akan mencari mobil tersebut. Alex bisa mengetahui hal itu dari CCTV minimarket waktu di awal film. Kemudian Alex meminta si tangan kanan dan keempat anak buahnya agar tidak menyakiti Tasya karena ia akan membawanya kepada sang ayah. Sedangkan teruntuk Jimmy, Alex persilahkan kepada anak buahnya jika ingin menghabisi Jimmy. Mendengar ucapan itu, si tangan kanan tidak terima dan ia ingin menghabisi Tasya berikut dengan Jimmy. Ternyata keempat orang anak buahnya juga sependapat dengan si tangan kanan hingga mereka saling menodongkan senjata. Tak disangka, Alex nekat menembaki mereka semua lalu membawa Tasya bergegas pergi. Setelah Alex dan Tasya pergi, beruntung Jimmy masih selamat hingga ia pun berusaha melepaskan ikatan di tangannya. Namun si tangan kanan juga rupanya masih hidup hingga inilah yang dilakukan Jimmy. Gonna hitch that wagon. Selanjutnya, Jimmy pun berusaha mengejar Alex yang telah membawa Tasya. Singkat cerita, Jimmy berhasil mengejar Alex dan Alex langsung menjadikan Tasya sebagai sandera. Tampak kotak abu milik kakak Jimmy juga berada di tangan Alex, lalu ia mengancam akan membuang abu itu jika Jimmy berani mendekat. Jimmy pun meminta Alex agar tenang, namun sayangnya Alex tetap membuang abunya ke sungai hingga Tasya langsung melakukan hal ini. Setelah itu, Tasya mengajak Jimmy bergegas pergi dari tempat tersebut. We're gonna finish this, you and me. Singkatnya, Tasya dan Jimmy tiba di pantai yang ada di ujung kota sesuai dengan tujuan awal mereka.
Di sini Tasya meminta maaf karena ia tidak bisa menyelamatkan Abu dari mendiang kakaknya Jimmy. Jimmy menjawab kalau ia sudah mengikhlaskan hal itu dan yang terpenting sekarang mereka berdua selamat. Kemudian Tasya bertanya apakah Jimmy mau ikut dengannya pindah ke negara Inggris. Tentu Jimmy menjawab ya karena ia ingin menikahi Tasya lalu memulai kehidupan baru di sana. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.